Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal ghafurur rahim. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah dilonggarkan kembali oleh Allah untuk berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya, fi baitin min buyutillahi azza wa jalla, untuk kepentingan banyak hal yang pasti semuanya berkaitan dengan ibadah. Tadi yang datang berkesempatan sholat sunnah, ada ibadah di situ. Yang sempat sejenak baca Quran, ada ibadah di situ. Yang akan kita lakukan saat ini yaitu thalabul ilmi, juga ibadah. Termasuk yang jangan lupa adalah duduknya kita di dalam rumah Allah ini berkaitan dengan iktikaf. Nah, ini dia. Iktikaf itu syaratnya adalah stay atau berada di dalam masjid meskipun sejenak. Maka jangan sampai kita berulang kali keluar masuk masjid tapi lupa niat iktikaf. Itu iman-iman. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang peta amal. Ini bahasan ini sebetulnya untuk mempertajam pemahaman kita atau fiqhul hayah kita, pemahaman kehidupan kita berkaitan dengan amal-amal. Kita tahu bahwa amal itu adalah penanda penting iman seseorang. Kalau di dalam surat Al-Asr Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal asri innal insana lafi khusrin. Demi asar, ya, asar itu maknanya bisa beberapa, bisa waktu asar secara khusus atau waktu secara umum, dan dia berasal dari kata asara ya'siru yang artinya adalah memeras. Jadi waktu asar itu adalah waktu setelah orang memeras energinya, memeras tenaganya untuk bekerja. Maka biasanya orang itu kalau masih bekerja setelah asar itu masuknya lembur. Sedangkan kalau dihubungkan dengan kehidupan, asar itu adalah asarnya kehidupan. Asarnya kehidupan itu adalah usia sepuh sebetulnya. Usia 50, 55, 60 itu sudah waktu asar. Maghrib itu pun 70 ya. Karena kalau di zaman sekarang yang sangat industrialistik seperti sekarang ini, umur 60 itu biasanya usia pensiun. Itu waktu asar, waktu setelah orang memeras energinya untuk bekerja. Nah, itu tentu harapannya apa? Ya, kalau di waktu asar harian itu orang yang berdagang, bertani itu waktunya sudah layah-layah, waktunya untuk bersantai, untuk beristirahat, menikmati hasil kerjaan. Kalau asarnya kehidupan juga sama, itu dalam konteks masyarakat industri itu dia berharap pensiunnya sudah memadai untuk menikmati hidup begitu. Tapi kemudian Allah mengatakan innal insana lafi khusrin, sungguh manusia itu betul-betul berada dalam kerugian. Bahasan tentang kerugian ini panjang dan insyaallah kapan-kapan kita bahas, tetapi intinya adalah illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, kemudian saling berwasiat dengan kebenaran serta saling berwasiat dengan kesabaran.
Kata iman dan amal soleh itu diulang-ulang di dalam Al-Quran banyak sekali. Lalu kemudian bentuk-bentuk amal soleh itu bermacam-macam. Salah satu bentuk amal soleh itu di dalam surat Al-Asr tadi menggunakan bahasa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nah, singkat cerita, kita akan mendapati bahwa jenis amal itu sangat banyak. Kalau hadis yang memberikan kepada kita gambaran detil-detil amal yang lebih banyak, diantaranya adalah hadis Jibril, hadis yang di situ malaikat Jibril bertanya kepada Nabi dan kemudian Nabi menjawab, yaitu kalimat yang berbunyi akhbirni anil Islam, beritahukan kepada saya tentang Islam. Lalu Rasulullah mengatakan antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabilan. Tentang haji itu kalau zaman sekarang ini kita agak bingung ini istata'ta kan artinya kan nek kowe mampu. Daftar sekarang berangkatnya 100 tahun lagi itu mampu nggak itu beda cerita. Wah, ini saya mendapatkan pencerahan Pak, lampu maksudnya. Nah itu dia. Nah di situ kita menemukan bahwa jenis amal bermacam-macam. Antasyhada, kamu bersyahadat, itu mewakili ibadah lisaniyah. Lalu kemudian sholat itu mewakili ibadah yang lain, kemudian puasa yang lain dan sebagainya dan sebagainya. Nah maka kita perlu mengenali hal itu sehingga setiap momen dalam kehidupan kita itu bisa kita maksimalkan untuk melakukan amal tertentu atau mendapatkan pahala tertentu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Saya itu mencari pahala dalam tidur saya sebagaimana saya mencari pahala dalam bangun saya. Anda bisa bayangkan turune mawon golek ganjaran, apalagi bangunnya. Nah kalau kita la yafqahun, kalau kita nggak paham, khawatirnya malah terbalik, bahkan bangunnya saja nggak beramal gitu. Nah itu jangan sampai. Nah Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, berkaitan dengan pembagian itu kita bisa yang pertama membagi amal ditinjau dari apakah bagian diri kita yang dominan digunakan untuk melakukan amal tersebut. Nah itu dia, atau istilahnya itu dimensi diri kita yang kita berdayakan untuk amal itu apa. Itu yang kita kenali pertama. Dengan demikian kita bisa memaksimalkan semua bagian diri kita ini untuk beramal. Nah bagian yang pertama apa? Tentu yang paling mudah adalah lisan. Manusia itu dalam bahasa ulama, khususnya ulama kalam dan falasifah itu menyebutnya hayawan natik. Manusia itu hayawan natik. Hayawan natik itu terjemahan mudahnya adalah makhluk hidup atau binatang yang berbicara. Kenapa dia bisa bicara? Kata natik itu juga bermakna berpikir. Maka asalnya di dalam Islam itu bicara itu karena ada pikirannya. Jadi kalau ada orang bicara kok nggak pakai mikir, ini berarti salah ini. Ini salah. Nah, maka di situ kita mendapati bahwa ibadah yang paling mudah itu adalah ibadah lisaniyah, ibadah dengan lisan kita. Dan tentu asalnya yang namanya ibadah lisan itu karena di situ ada yang difikirkan. Nah, ibadah lisan itu banyak sekali. Ibadah lisan itu banyak sekali. Induknya adalah syahadat. Karena apa? Syahadat itu adalah ibadah yang menjadi pintu masuk kita ke dalam Islam. Kita mau sholat ribuan rakaat, mau puasa ribuan hari, tapi kalau belum pernah bersyahadat, maka kita belum masuk ke dalam Islam.
Orang-orang Quraisy dulu, Bapak Ibu sekalian, itu banyak yang baik, ya, tapi mereka tidak mau melakukan satu hal saja, bersaksi bahwasanya tiada ilah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ketika turun ayat yang berbunyi fasda bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin, terang-teranganlah kamu di dalam menyampaikan apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Nabi Muhammad kemudian berdiri di Bukit Sofa. Berdiri di Bukit Sofa. Kalau kita berdiri di atas sofa. Nah, ini ku jag-jagan. Kalau Nabi berdiri di atas Bukit Sofa. Lalu kemudian beliau panggil orang-orang, ayyuhan nas, kata beliau. Semua orang dikumpulkan. Ala ukhbirukum, mau enggak kalian aku beritahu itu? Ya. Terus kemudian Nabi katakan, kalau saya katakan bahwa di belakang ini ada orang-orang yang mau menyerang kalian, apakah kalian percaya? Lalu semua orang, diantaranya adalah Abu Lahab, Pak D-nya sendiri, kakak dari Abu Thalib dan Abdullah, ya, Abdullah ini bapaknya Nabi, ya, Abu Lahab pun juga mengatakan, ma jarrabna alaikal kadhibah, kami tidak pernah mendapatimu berdusta, kami tidak punya pengalaman mendapati kamu berbohong. Itu saking Nabi itu, saking terpercayanya itu begitu itu. Apalagi 8 tahun sebelumnya, itu kan di usia 43 tahun kan Nabi melakukan hal itu tadi, berdiri di Bukit Sofa dan memanggil orang-orang, itu kan di usia 43. Di usia 35 Nabi itu sudah dijuluki Al-Amin, ya, ketika beliau menjadi juru damai, ketika orang-orang itu berselisih siapakah yang paling layak untuk memegang Hajar Aswad dan mengembalikannya ke sudut Ka'bah, itu orang-orang berselisih. Nabi Muhammad lah yang bisa menyelesaikannya, dan beliau dijuluki sebagai Al-Amin, yang terpercaya. Maka ketika hari itu beliau mengajak manusia kepada Islam dengan kalimat pembuka seperti itu, mereka langsung mengatakan, ya kami percaya, karena kami tidak punya pengalaman mendapatimu berdusta. Kowe kira tahu ngapusi, itu tegas mereka. Lalu kemudian Nabi mengatakan, kalau begitu mau enggak, ya, jadi maukah kalian aku beritahu dengan kalimat yang akan menyelamatkan kalian di dunia dan akhirat? Mereka bertanya, apa itu? Ya, kalian bersaksi bahwasanya tiada ilah selain Allah dan bahwasanya aku adalah utusan Allah. Mereka langsung ngamuk. Awalnya mereka terdiam begitu, lalu tokoh utama yang mandegani ngamuk itu adalah Pak D-nya. Makanya kenapa orang-orang Quraisy itu berani melawan Nabi Muhammad? Karena di dalam keluarganya Nabi Muhammad ada orang-orang yang melawan Nabi Muhammad. Di antaranya adalah Abu Lahab. Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad, ciloko we. Nah, karena kemudian yang membantah adalah Pak D-nya sendiri, Nabi juga tidak bisa komentar, karena Nabi masih menghormati Abu Lahab. Akhirnya Allah lah yang membalas omongan Abu Lahab tersebut dengan kalimat tabbat yada abi lahabi wa tabba, celakalah tangan Abu Lahab dengan sebenar-benarnya celaka. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan saking jahatnya keluarga Abu Lahab, kalau di sinetron-sinetron itu kan ada ya yang suami dan istri itu jahat semua itu. Nah, itu Abu Lahab tuh. Kenapa di surat Abu Lahab itu dikatakan apa? Wamra'atuhu hammalatal hatab. Bukan hanya Abu Lahabnya saja yang celaka. Abu Lahab itu disebut Abu Lahab itu karena kalau marah itu rainnya abang. Lahab itu artinya adalah bara api atau kobaran api. Tapi ternyata Abu Lahab ini bukan hanya sekedar orang bermasalah, istrinya pun bermasalah. Maka dikatakan wamra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya yang merupakan pembawa api, pembawa kayu bakar. Itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan memang gaweane niku ngumpul ke kayu bibar menika didol, dan pendapat itu tidak
ditolak. Dan yang kedua yang lebih parah lagi, dialah yang mengumpulkan kayu bakar untuk apa? Satu, mengobarkan permusuhan, kebencian di kalangan masyarakat. Jadi nanti tokoh utama yang memprovokasi masyarakat untuk membenci Nabi Muhammad itu salah satunya ya istrinya Abu Lahab ini. Gaweane obong-obong. Nek obong-obong woh ngoten tak resik nggih. Nah niki sing obong-obong iki gawe odo-odo niku. Maka nanti di akhirat dialah yang mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Abu Lahab. Jadi jahatnya itu seperti itu. Dan surat itu dari turun sampai nantinya Abu Lahab itu meninggal itu ada bentang waktu sekitar 10 sampai 15 tahun. Artinya adalah Bapak Ibu sekalian, kalau Abu Lahab ingin membatalkan surat itu gampang. Nyatanya ya dia tidak pernah beriman. Nah itu dia. Tetapi kembali tadi orang-orang Quraisy tidak mau mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, nggak mau. Karena mereka tahu konsekuensi dari kalimat tersebut. Nah, kita masuk Islam dengan kalimat syahadat tadi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allah tujuan kita, Nabi Muhammad adalah cara kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita beramal, maka semua amal itu kita tujukan untuk Allah, dan cara Nabi Muhammad adalah petunjuk di dalam kita beramal tersebut. Itu sepaket, nggak bisa orang itu tauhidnya mau sebersih apapun ya, tapi kalau setelah zamannya Nabi Muhammad turun dan tahu Nabi Muhammad adalah Nabi, maka dia tidak bisa pakai cara ibadah manapun. Bahkan pakai cara ibadahnya Nabi Musa dia nggak bisa, mau pakai cara ibadahnya Nabi Isa nggak bisa, dia harus mengikuti cara ibadahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti di akhir zaman Bapak Ibu sekalian, ketika Isa alaihi salam turun, maka dia menggunakan syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang akan dilakukan oleh Isa alaihi salam nanti di akhir zaman itu adalah menghancurkan, disebutkan hadis ya, menghancurkan salib-salib dan membunuhi babi-babi. Nah itu dia, itu syahadat kita. Nah itu induknya. Maka kunci surga kita itu ya tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akan tetapi karena syahadat itu begitu pentingnya, dia adalah pintu masuk kita ke dalam Islam, maka kita juga harus hati-hati terhadap hal-hal yang bisa membuat syahadat kita itu tertolak. Seperti halnya wudu. Kalau kita wudu, ya kita wudu, misalkan wudu ketika mengusap wajah itu cuman badu etok utawa namung pipine tok napa namung janggute tok, itu enggak sah. Maka syahadat itu juga mengandung hal-hal yang harus dipenuhi supaya sah. Nah itu nanti bahasan di lain waktu, tapi secara ringkas di antara syarat diterimanya syahadat atau syurut qabuli syahadah adalah satu ilmu. Orang harus tahu apa makna dari syahadat yang diucapkannya. Yang kedua adalah yakin, dia harus yakin dengan apa yang dia ucapkan tersebut. Hatinya harus mengikuti lisannya. Yang ketiga dia harus mencintai. Jangan sampai orang bersyahadat benci sama Nabi Muhammad. Nah, itu alamat ciloko nih. Ya, yang keempat dia harus yang namanya qabul, tunduk, menerima, ya, menerima apa yang menjadi konsekuensinya. Ya. Misalkan orang syahadat setelah itu ya sholat, ya. Jangan sampai orang syahadat nggak mau sholat. Nah, itu nggak bisa. Ya.
Terus apa lagi? Ada yang disebut dengan inqiyad. Nah, inqiyad itu artinya adalah ya mengerjakan apa-apa yang menjadi perintah Allah. Itu diantaranya. Nah, itu untuk sahnya kalimat kita syahadat itu. Begitupun juga kita harus hati-hati dengan yang bisa membatalkannya. Kita wudhu ketika membasuh wajah sempurna, membasuh tangan sempurna, mengusap kepala sempurna, membasuh kaki kanan sempurna, kemudian mau membasuh kaki kiri kok ngentut, pripun niku? Baleni. Niku mboten saged seban niku wis bablaske wae maneh-maneh. Mboten saged. Syahadat juga sama, ada hal-hal yang bisa membatalkannya, maka kita harus hati-hati. Wong perkara wudhu saja yang merupakan furu atau cabang dari keberagamaan kita saja ada pembatalnya, dan itu mengkhawatirkan, apalagi syahadat yang merupakan usul atau pokok dari agama kita. Maka kita harus hati-hati. Tetapi memang kembali ke bahasan kita bahwa ibadah lisan itu diantara ibadah yang paling sederhana. Kita cukup menggerakkan lidah kita. Nah, berkaitan dengan syahadat tadi, menariknya adalah diantara kalimat yang harus kita upayakan bisa kita ucapkan di akhir hayat kita, itu adalah kalimat la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Nah, kalau dicermati Bapak Ibu sekalian, mengucapkan la ilaha illallah itu tidak perlu menggerakkan bibir. Nek mboten percaya mang panjenengan coba. Nah, mesti baniki nyoba. Mang dicobi. Mengucapkan la ilaha illallah itu tidak menggerakkan bibir. Dia hanya menggerakkan lidah. Makanya bagi orang yang misalkan dia sekarat atau dia sakit parah atau dalam kondisi lemah begitu, dia tetap bisa mengucapkan la ilaha illallah dengan ringan karena yang digerakkan hanya lidahnya. La ilaha illallah. Kita bisa bibir nggak bergerak itu bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka akhirnya kita memahami bahwa ucapan terakhir la ilaha illallah dalam hidup kita itu berkaitan dengan sejauh apa kita terbiasa dengan kalimat itu. Kalau kita terbiasa dengan la ilaha illallah di dalam hidup kita, maka akan mudah mengucapkannya ketika nanti kita jelang meninggal. Tetapi sebaliknya, kalau di dalam hidup kita saja kita tidak terbiasa dengan kalimat la ilaha illallah, maka agaknya sulit, dikhawatirkan sulit mengucapkan la ilaha illallah jelang kita meninggal. Makanya berzikir la ilaha illallah itu perlu dibiasakan, bukan kemudian juk tahlilan nggih. Dalam artian bahwa ya sudah bertahlil, dalam artian ya kita ucapkan itu saja, la ilaha illallah, dibiasakan. Kalau yang sesuai dengan sunnah dalam artian redaksinya khusus, kemudian Nabi membiasakannya di waktu-waktu tertentu adalah zikir pagi petang, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu Nabi terbiasa mengucapkan kalimat itu di pagi hari 10 kali, di hari yang lain mengatakan 100 kali, lalu di petang hari juga 10 atau 100 kali. Perlu kita biasakan. Ba'da sholat minimal sekali kan, sebagai penutup kalimat tasbih, tahmid dan takbir kita itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu paling enggak sekali itu ba'da sholat, karena dia yang menutup rangkaian tasbih, tahmid, takbir kita. Entah kemudian kita menggunakan hadis tasbih, tahmid, takbir yang 333. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau panjenengan bibar sholat niku ajeng pletas, ajeng tindak ngoten, atau mau kembali ke aktivitas, tetaplah berzikir. Kalau nggak bisa zikir lama, zikir yang pendek. Zikir ba'da sholat itu ada beberapa bentuk.
Ada yang tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 ditutup dengan satu kali la ilaha illallah dan selanjutnya. Ada juga yang paling minimalis itu apa? Tasbih 3 kali, tahmid 3 kali, takbir 3 kali, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah dan selanjutnya. Itu sebenarnya ada sampai 5 atau 6 format begitu. Nah, yang paling ringkas yang niku. Nah, kalau yang dirahmati Allah, itu diantara bentuk-bentuk ibadah lisan kita. Ya, ibadah lisan itu mudah. Nah, adapun jenis ibadah lisan bisa banyak sekali. Nah, nanti detailnya lain waktu. Nah, kemudian yang kedua apa? Ibadah lisan yang bisa ibadah yang lain yang bisa kita lakukan, yaitu turunan dari sholat kita. Sholat itu adalah ibadah jasadiyah, ibadah yang kita lakukan dengan tubuh kita, dengan badan kita. Maka ada banyak jenis ibadah yang bisa kita lakukan dengan badan kita. Termasuk di dalamnya adalah ibadah yang sifatnya ghairu mahdhah, ibadah yang ketentuannya tidak secara spesifik disebutkan oleh Allah. Bahkan bisa jadi itu adalah hal-hal mubah yang kita niatkan untuk ibadah, hal-hal keseharian yang kita niatkan untuk ibadah. Misalkan apa? Bekerja mencari nafkah itu Bapak Ibu sekalian, kalau niatnya cuma cari duit, ya dapat duit. Tapi kalau niatnya itu tidak hanya sekedar cari duit, ada niat-niat ibadah di situ, maka ada ampunan atas dosa-dosa kita yang di dalam hadis dhaif dikatakan ada dosa-dosa yang tidak Allah ampuni dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa, tetapi Allah ampuni dengan bekerja. Hadis itu dhaif, tetapi oleh para ulama diterima maknanya dengan hadis yang lebih umum, yaitu hadis tentang diampuninya dosa-dosa seseorang karena hal-hal yang tidak menyenangkan seperti menginjak duri, kelelahan, rasa sakit dan sebagainya. Tetapi intinya adalah menggunakan tubuh kita untuk sesuatu itu bisa bernilai ibadah. Ada ibadah khusus yang memang menggunakan tubuh, ada hal-hal yang lain dalam keseharian kita yang sebetulnya biasa-biasa saja, tetapi bisa menjadi ibadah karena niat kita. Cah nom-nom niku misalnya bal-balan ngoten nggih, bal-balan. Nyenengke to bal-balan niku. Mengkari peplayon mloya mlayu. Tapi kalau niatnya untuk menguatkan tubuh sehingga dia bisa beribadah kepada Allah, dia bisa sholat lebih panjang, bisa berdiri lebih lama di dalam sholat, maka bal-balanipun niku wau itu menjadi hukum wasilah, dia juga menjadi ibadah. Termasuk contoh ibadah dengan tubuh itu apa? Kita saat ini nek teng kota nggih niku kathah tiyang ingkang gaweane ngadeg teng perapatan dalan. Tapi yang dia lakukan itu memang membantu orang-orang yang kendaraan yang biasanya mengalami kemacetan. Kan saat ini nek teng kota niku kan pundi-pundi macet. Mila panjenengan ingkang teng Bantul niku bersyukur mboten judeg ngrasake dalan macet niku. Itu salah satu nikmat Allah yang Allah bagi-bagikan nggih. Yang di kota akses serba mudah. Terus saat ini niku pun judeg. Di Bantul alhamdulillah masih Allah berikan kelengangan itu ya, lengang, senggang itu kenikmatan Allah. Di kota itu banyak yang berdiri di perempatan jalan itu hanya untuk membantu apa? Membantu lalu lintas itu. Sayangnya kebanyakan yang melakukannya itu nggak tahu sholat pora. Tapi andaikan dia melakukan hal itu, apalagi dia orang yang sholat begitu ya, dia orang yang sholat dan melakukan itu, itu berapa banyak pahala yang dia dapatkan dengan dia menjadi juru tadi, entah juru seberang atau juru lalu lintas tadi. Dan ingat,
memudahkan urusan orang itu termasuk ke dalam ibadah yang bernilai besar. Sampai Nabi mengatakan, ahabba ilayya minal i'tikafi masjidi hada. Memudahkan urusan orang itu, kata Kanjeng Nabi, lebih beliau sukai dibandingkan iktikaf di Masjid Nabawi. Jadi jangan menyepelekan. Jadi kalau jenengan itu senangannya direpoti wong, itu kenikmatan Allah. Karena ada banyak pahala yang lebih besar dibandingkan ibadah-ibadah sunnah kita. Kalau Allah jadikan sebagai orang yang memudahkan urusan orang, terlalu banyak ayat dan hadis yang menunjukkan keutamaannya, dinikmati. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Di hadisnya, man yassara mu'minan yassarallahu yaumal qiyamah. Sapa wonge sing gampangke urusane wong Islam, Allah mudahkan urusannya di akhirat. Man yassara an mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Sapa wonge sing gampangke urusane wong, dipun gampangke urusane kalian Gusti Allah teng donya lan akhirat. Nah, itu contoh bagaimana kita punya tubuh itu bisa dipakai untuk banyak hal, ya tinggal karepe mawon. Karepe ajenge keset napa ada kebanyakan kita tuh kan merasa bahwa gaweane dikongkon-kongkon. Nabi Muhammad itu ketika orang kafir saja minta tolong beliau ditulung. Beliau mengajari kita bahwa memudahkan urusan orang itu ternyata termasuk ibadah bernilai utama. Apalagi berarti sebaliknya, jangan sampai kita jadi orang itu yang malah menyusahkan orang lain. Itu repot itu nanti. Jenis ibadah badaniyah banyak sekali. Yang ketiga, zakat. Zakat itu adalah ibadah harta, ibadah maliyah. Ibadah yang bisa kita lakukan dengan harta kita tuh banyak. Kalau panjenengan Allah mudahkan harta tapi tidak dimudahkan fisik, ya harta itu bisa dijadikan sebagai alat untuk mencari pahala. Dan kalau kita bicara sedekah, Bapak Ibu sekalian, ya kita baca sedekahnya para sahabat Nabi itu udah nggak ketulungan. Utsman bin Affan tuh sekali sedekah itu kalau dihitung-hitung itu ya sekitar sekali sedekah itu ya 7 miliar. Niku pisan niku. Duit loh niku sanes godhong, Bu. Kita tuh bayangin kapan iso sedekah pisan 7 miliar itu sekali loh padahal. Dan beliau bersedekah dengan angka yang lebih maupun kurang dari itu berkali-kali. Nanti Abdurrahman bin Auf juga begitu, Zubair bin Awam juga begitu, Tolhah bin Ubaidillah juga begitu, Abu Bakar napa meleh. Abu Bakar itu sedaya sing diduweni niku diculke sedaya. Jadi kalau kita merasa sedekah kita itu banyak, mang diwaos niku sahabat Nabi niku kados nopo sedekahipun. Kita itu enggak ada apa-apanya belas. Sekali sedekahnya mereka itu kita itu dan sedekah itu dari kata sodakoh. Sodakoh itu dari kata asideku, kejujuran. Orang yang banyak bersedekah itu adalah orang yang jujur imannya. Orang yang banyak sedekah itu adalah orang yang tasdik, membenarkan balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi orang yang tidak punya banyak harta, jangan berkecil hati. Sedekah sekecil apapun itu Allah hargai. Allah itu syakur. Sahabat Nabi itu ada yang di bulan Ramadan nggak punya apa-apa, bukawe mboten duwe. Ketika berbuka dia dapat kurma 1 biji, ya dimakan separuhnya dikasihkan temannya demi mendapatkan pahala sedekah. Walau anta tasaddaqa bi syaqqati tamratin, meskipun kamu sedekah dengan cuilan kurma. Ibadah maliyah atau ibadah harta kita. Lalu ada puasa. Puasa itu ibadah tarkiyah. Ibadah tarkiyah itu artinya apa? Kalau kebanyakan amal dan ibadah itu dilakukan dengan dikerjakan dengan melakukan sesuatu,
maka puasa itu mengajari kita bahwa ada ibadah-ibadah yang dilakukan dengan cara menahan diri dari sesuatu. Dan ada banyak hal, apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang itu kan zamannya kesenangan, zamannya apa-apa boleh. Maka kekuatan diri kita untuk ngampet itu luar biasa. Salah satu kelemahan anak muda zaman sekarang itu kan beda dengan generasi bapak ibunya. Generasi bapak ibunya itu terbiasa susah, terbiasa ngampet. Maka kemudian Allah muliakan. Saya agak khawatir dengan generasi sekarang itu mereka itu tidak terbiasa rekoso, tidak terbiasa ngampet. Padahal ngampet itu adalah turunan dari ibadah namanya puasa, imsak, nahan. Bahkan andaikan Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, andaikan kita punya semua kemudahan untuk menikmati semua hal yang ada di dunia, orang beriman itu pasti akan memilih untuk ngampet. Misalkan begini, panjenengan punya uang triliunan, ngantek nek buka ATM niku nulis kebablasan, metu mesin gitu. Saking akeh nulis niku. Nah, lalu Bapak Ibu sekalian, kalau Anda panjenengan mau beli baju harga mahal, misalkan 400 juta itu harga bajunya, dan itu halal, ya nggak apa-apa. Sahabat yang punya baju harga 400 juta itu ya ada. Meskipun itu bukan selalunya begitu nih. Tetapi Nabi, para sahabat, tabi'in dan tabi'in itu mayoritasnya mengajari kita tuh apa? Kita itu mengambil dari kenikmatan secukupnya. Sisanya kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang beriman itu sekaya apapun itu nggak mungkin hidup mewah. Ya sewajarnya saja. Karena dia tahu dunia ini bukan dunia atau bukan tempat untuk menikmati segala bentuk kesenangan. Dunia ini adalah panggone ngampet. Kalau di Quran itu kan ungkapan untuk menghinakan para penikmat dunia itu apa? Qad adhabtum thayyibatikum min hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Kowe lho wis mbok entekno kabeh kesenanganmu ning donya. Kabeh wis mbok nggo seneng-seneng ning donya. Itu Quran itu menghinanya caranya gitu. Qad adhabtum thayyibatikum min hayatikumud dunya. Le ngomong kowe angel. Bentuk ayatnya aja udah sulit itu bacanya. Banyak banyak kol-kolahnya kan. Qad adhabtum tayyibatikum min hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Wis mbok nggo kabeh lho senenganmu ki. Jadi kita orang beriman itu mau punya duit 1 triliun pun kita bukan ahlul mata. Kita bukanlah tukang senang-senang, bukan. Kita itu adalah tipe orang-orang yang kita orang beriman itu adalah tipe orang-orang yang mengambil dari kesenangan dunia secukupnya, sisanya kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu puasa mengajarkan kita yang namanya adalah at-tarkiyah atau al-imsak. Dan apalagi di zaman sekarang, apalagi anak muda, itu sekarang ini zamannya imsak. Sekarang mau lihat yang haram melalui mata, turah-turah. Mau dengar yang haram melalui telinga, turah-turah. Ya, mau kesenangan apapun, turah-turah. Maka anak muda zaman sekarang itu yang hebat itu bukan yang crazy rich, bukan sing duwe akeh, tetapi yang mampu untuk bersabar menahan diri dari kesenangan. Dan anak muda yang seperti itu, ini seharusnya anak muda ya, nyuwun sewu niki mayoritas anak tua semua ini. Anak muda itu dimuliakan Allah. Karena muda itu isinya syahwat. Muda itu isinya adalah kesenangan. Makanya di dalam surat Al-Kahfi itu dikatakan innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah anak-anak muda yang beriman kepada Tuhannya, maka kemudian kami berikan kepada mereka tambahan petunjuk. Jadi kalau anak tua, orang tua itu dia beriman kepada Allah, itu lumrah.
Makanya kalau ada orang tua kok tidak beriman kepada Allah, murka Allah besar. Allah itu murka kepada orang yang sudah tua dan tidak beriman kepada Allah, yang hidupnya masih sibuk dalam kesenangan. Saya tuh di kota itu kan makin banyak nggih ingkang ngamen itu dengan alat-alat musik yang canggih di tepi-tepi jalan. Ya sudah profesional gitulah. Kalau pelakunya anak muda nggih lumrah lah ya. Anak muda itu kan masih berkubang dengan syahwat, masih sibuk dengan syahwat itu. Tapi yang saya agak gumun itu ada kelompok musik di kota itu salah satu personalnya orang sudah sepuh itu, yang mungkin usianya udah 65 atau 70 gitu. Lalu kemudian menggunakan kaos, menggunakan celana gaya anak muda begitu. Ya, itu agak mengagetkan gitu. Jadi kalau orang sudah sepuh itu dia beriman kepada Allah, itu mulia dan itu seharusnya. Tetapi kalau anak muda yang seharusnya sibuk dengan syahwat kok beriman, maka dikatakan zidnahum huda, kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Mereka punya petunjuk yang lebih banyak dibandingkan generasi yang lebih sepuh. Dan di dalam hadis tentang sab'atun yudilluhumullahu fi yaumin la dilla illa dilluh, 7 orang atau 7 kelompok yang Allah naungi di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, itu diantaranya apa? Anak-anak muda yang sibuk beriman kepada Tuhan. Ya kalau dalam zaman sekarang itu ya tadi sibuk ngempet, dia menahan diri dari berbagai kesenangan minimal dari yang haram. Kalau sekarang itu kan mohon maaf, kesenangan haram itu turah-turah, melimpah. Itu tarkiyah. Sedangkan haji termasuk kepada dalam ibadah yang sifatnya menggunakan setiap potensi yang Allah berikan. Haji itu kalau panjenengan nggak punya duit ya nggak berangkat. Panjenengan punya duit tapi nggak sehat ya nggak berangkat. Panjenengan punya duit sehat ya kondisinya perang nggih mboten mangkat. Jenengan duit sehat kondisinya aman tur nunggune 100 tahun. Nah niku Malaysia itu jadwal tunggunya sudah 100 tahun loh Bapak Ibu sekalian. Makassar tuh 60 tahun. Berarti niku nek pengen mangkat niku lahir cenger daftar. Nggih, begitu tertunda 1 tahun umur 61 ternyata nggak boleh berangkat, tas itu mangkat. Itu ya, tapi itu kan undangan Allah ya. Yang penting kita sudah berupaya, sudah menginginkan, sudah mencita-citakan, urusannya nanti urusan Allah. Urusan dunia yang dipersulit oleh mekanisme, itu nanti biar urusannya orang-orang yang mengurusi hal itu. Kalau memang itu karena sistem yang tidak bisa lagi diurai, ya semoga Allah ampuni kita semua. Tapi kalau itu karena ada kepentingan orang-orang tertentu, ya itu biarkan urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah terakhir Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, selain ibadah-ibadah yang berkaitan dengan persoalan potensi diri kita tersebut, kita juga perlu mengenal ibadah-ibadah berkaitan dengan siapa yang menjadi objeknya. Apakah dia termasuk ke dalam ibadah atau amal yang sifatnya muta'addiyah atau tidak. Kayak tadi, memudahkan urusan orang itu adalah ibadah yang memberi manfaat kepada orang lain. Pahalanya lebih besar dibandingkan ibadah yang hanya untuk diri sendiri. Kalau di dalam kitab Nasaih Diniyah wal Wasaya Imaniyah, di situ Abdullah Haddad mengatakan min a'dhamil qurubat, ya, termasuk ke dalam ibadah-ibadah yang paling besar nilainya itu apa? Nasihah lil muslimin, ad-da'wah ilal khair. Jadi termasuk ibadah-ibadah yang bernilai utama itu apa? Memberi nasihat kepada manusia, menunjuki mereka kepada kebaikan, menuntun mereka kepada kebenaran. Itu termasuk a'dhamul qurubat, ke dalam ibadah-ibadah yang nilainya paling besar. Nah bagi Bapak Ibu sekalian yang
kerjanya, aktivitasnya berurusan dengan orang, maka manfaatkan itu untuk kulaan ganjaran. Saya terkesan betul ada pegawai kecamatan itu tuh orangnya kelihatan santai sekali begitu, kumisnya tebel itu sambil udat-udut, tapi orangnya akrab gitu. Saya pernah datang begitu, Pak saya mau ngurus itu, santai Mas, selehno. Itu ternyata itu saya ngiranya itu bisa sampai setengah jam itu, nggak ada 10 menit itu rampung gitu. Pun rampung Pak, nggih pun Mas. Terus kemudian ada administrasi, ya mboten Mas, mungkin wis digaji Mas. Itu Masya Allah, saya terkesan sekali. Mungkin secara tampilan beliau kurang solih gitu ya, mungkin ya, apa namanya, udah gitu. Tapi ternyata Masya Allah itu. Dan kalau dia melakukan itu dalam rangka memudahkan urusan manusia tadi, itu Masya Allah. Atau panjenengan hal yang adil sajalah ya, jual beli itu. Tapi panjenengan ketika jual beli itu meskipun harganya itu tetap standar, tapi ada niatan untuk memudahkan urusan kaum muslimin, untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin, itu beda. Dampaknya dengan sekedar dodol itu enggak, itu akan beda sekali. Termasuk satu lagi Bapak Ibu sekalian, yaitu ibadah yang keberlakuannya itu jangka panjang. Maka ulama mengatakan di antara tanda orang cerdas itu adalah dia itu mencari pahala yang kalau dia sudah mati pahalanya tetap mengalir. Itu yang kita kenal sebagai jariyah. Jariyah niku artinya pun mili. Nah maka kalau kita sudah Allah mudahkan dengan banyak hal begitu, kita perlu cerdas untuk mencari amal-amal yang kira-kira kita mati itu ganjarannya tetap milih. Kita cari cara apa yang bisa digawe, apa yang bisa dibuat sehingga kalau kita mati kita bisa menikmati pahala tersebut. Dan sebaliknya, hati-hati dengan amal yang ternyata menghasilkan asam jariyah, dosa-dosa yang mengalir. Nah itu bahaya. Ya, menghasilkan dosa-dosa yang mengalir itu bahaya. Kita merasa membawa amal banyak, tapi ternyata kalau di dalam bahasanya Al-Kahfi itu ngeri sekali itu ya. Apa namanya? A'unabbi'ukum bil ahsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tak kabari gelem ra, tak kandhani gelem ra. Apa bil ahsarina a'mala, wong sing amale kuwi sak rugi-rugine amal. Siapa itu? Alladzina dhalla sa'yukum fil hayatid dunya, orang-orang yang sesat amalnya di kehidupan dunia, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tetapi menyangka bahwa sudah melakukan perbuatan sebaik-baiknya. Itu yang kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai kita merasa sudah beramal, ternyata bukan hanya ditolak, tapi ternyata amalnya itu menyebabkan dosa yang mengalir. Na'udzubillah. Nah, Bapak sekalian dirahmati Allah, itu pengingat kami pada pagi hari ini ya, dan kita masih berada di bulan haram yang bernama Dzulhijjah, dan bulan depan juga masih ada bulan haram yang lain yaitu Muharram. Dan bulan Muharram itu termasuk bulan yang saya mengingatkan diri saya sendiri. Allah mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian menzalimi diri kalian. Maksudnya adalah jangan kalian berbuat dosa di bulan-bulan tersebut, di bulan haram tersebut. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Ustaz Anton. Saya ingin besok berkaitan dengan permasalahan ibadah haji yang antriannya nampak panjang sekarang. Jadi sudah disampaikan dan kita tahu bahwa ibadah haji itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim sekali dalam hidupnya. Kemudian ada ibadah umroh yang sifatnya sunnah. Nah, kalau kita punya uang, kita sudah sepuh 60 tahun misalnya. Kalau kita daftar sekarang, antriannya kurang lebih 30 tahun. Jadi
kita mesti sudah sepuh ya. Nah, permasalahan kita bagaimanapun juga karena haji itu wajib, maka kita tetap bayar, tetap daftar. Kapan berangkatnya kita serahkan pada Allah, entah bisa berangkat atau tidak. Mudah-mudahan kalau belum bisa berangkat alhamdulillah, kalau tidak bisa mudah-mudahan kita sudah terdaftar, kita sudah berniat dengan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Nah, sementara ada tawaran umroh, sekarang bayar langsung berangkat, tapi sifatnya agak sunnah. Nah, ini yang ingin saya tanyakan. Sementara keyakinan kita sekarang kan yang kita juga pokoknya haji. Kita sudah daftar haji dulu, baru kalau kita punya kelebihan uang untuk daftar umroh, ya kita bisa juga daftar umroh. Sementara kita masih punya kuota porsi haji. Nah, apakah tidak ada fatwa dari ulama kita atau mungkin dari pimpinan Fraksi Muhammadiyah ya, yang kemudian membolehkan untuk kita punya pemilihan lain bisa melaksanakan umroh dulu, karena ibadah haji yang segitu panjang antriannya itu kalau kita sudah sepuh rasanya tidak mungkin secara logika, secara nalar kita melaksanakan. Ini yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau haji itu kan di hadisnya jelas nih, inistata'ta ilaihi sabilan. Itu yang diterjemahkan dengan istilah kalau mampu. Nah, dan yang namanya istitoah itu luas. Makanya tadi sudah kami sebutkan bahwa duitnya ada tapi nggak sehat, ya nggak wajib berangkat. Duitnya ada, sehat, tapi kondisinya perang, ya nggak wajib berangkat. Atau kalau kasus kemarin yang mudah dipahami, pandemi, ya nggak wajib berangkat. Kemudian napa jenis duitnya ada, sehat, aman, bisa berangkat, tapi ternyata antriannya dalam artian kalau antrian itu kan bisa masuk ke dalam kasus tadi kan, isi to'ah kan, maka ketika orang sudah mendaftar berarti kan dia sudah lepas kewajiban, kecuali memang duitnya sangat banyak ya. Kemarin itu ada haji furoda itu kan haji person itu ya. Itu ternyata kalau dia yang dananya itu 300-an juta, itu jalannya jauh sekali. Tetapi memang beberapa tahun yang lalu ada yang serupa furoda itu hanya sekitar 150 juta itu bisa dapat tenda samping raja begitu. Memang kondisinya selalu berubah nih, selalu berubah. Maka kalau sudah mendaftar ya tadi sudah lepas kewajiban. Nah, tetapi tentang umroh ini yang menarik, Pak. Kalau kita baca kitab-kitab madhab itu ternyata di madhab Syafi'i dan Hambali itu umroh itu wajib. Itu yang saya juga ketika baca gitu, ternyata statusnya wajib. Nah, maka di situ berarti kita bisa dudukkan bahwa haji itu wajib, umroh itu wajib. Kecuali kalau panjenengan mau mengambil pendapat yang sunnah, ya itu tentu tidak masalah karena memang perbedaan pendapatnya ada ya. Tapi kalau negeri kita ini kan kebanyakan dipengaruhi oleh madhab Syafi'i atau Hambali, yang ternyata kedua-duanya itu mewajibkan umroh. Nah, kalau faktanya begitu, maka kalau ada kesempatan umroh ya umroh saja. Tapi bagi orang yang hajinya sudah dekat, ya enak karena bisa langsung tamatuk kan, bisa haji sekaligus umroh. Berarti dua kewajiban bisa dilakukan, itu dia. Maka kalau kita memilih pendapat yang tadi itu, maka kalau ada kesempatan umroh, segera umroh sembari menanti haji yang entah bisa berangkat atau tidak tersebut. Atau opsi yang kedua, kalaupun kita memilih pendapat bahwa umroh itu sunnah, ya, yang kemudian beda dengan dua mazhab yang mempengaruhi negeri kita ini begitu, maka umroh tetap bisa menjadi pilihan. Karena sekurang-kurangnya kita telah melakukan sebagian aktivitas yang dilakukan di haji. Bedanya umroh dengan haji itu apa sih pembedanya? Ya, Arafahnya, wukuf di Arafah. Jadi inti haji itu kan wukuf di Arafah. Itu dia. Maka kalau kita sudah umroh, maka sekurang-kurangnya andaikan kita milih pendapat yang sunnah sekalipun, kita sudah melakukan haji kecilnya kan.
yaitu haji minus umroh, haji minus wukuf itu. Dan di waktu yang tidak bertemu dengan Arafah, hari Arafah kan, karena kan wukuf itu terjadi di tanggal ke-9 bulan Dzulhijjah. Nah, itu dia, yaitu mungkin pendapat nggih Pak dari kami, semoga bermanfaat saja. Mungkin pertanyaan lebih bersifat berbagi pandangan saja begitu. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan, bagaimana cara menegur orang ketika ikut pengajian hanya ngobrol langsung menghadapi sekitarnya supaya tidak tersinggung. Kemudian yang kedua, contoh ibadah dunia yang bertolak. Pertanyaan pertama ini sensitif. Ini bisa menimbulkan keributan yang lebih besar ini. Ya sebetulnya tidak ada cara khusus yang membuat orang tidak tersinggung ya. Karena pertama adalah pada dasarnya manusia itu harus tunduk pada kebenaran. Maka ketika tunduk pada kebenaran itu, orang yang mengenali kebenaran punya kewajiban untuk menyampaikannya, orang yang tidak mengetahui wajib untuk menerimanya ketika kebenaran itu datang, kan begitu sebetulnya. Maka cara apapun yang dinilai atau yang secara common sense berdasarkan nilai bersama, sesuatu yang lumrahnya tidak menyinggung itu dilakukan, itu maka sudah selesai urusannya. Jadi misalkan jangan rame, itu sudah cukup. Maka nanti kalau ada orang tersinggung, itu berarti yang bermasalah adalah sikap orang yang menerimanya. Kecuali kalau kemudian kita sudah sejak awal caranya tidak ma'ruf, tidak lumrah untuk membuat orang itu menerima baik-baik, atau lumrahnya cara begitu itu disebut kasar. Maka kita bersalah berkaitan dengan cara, tetapi isinya tetap mengandung kebenaran. Maka bagi orang yang menerima kebenaran dengan baik, cara seburuk apapun itu tetap akan diterima. Tetapi orang yang menyampaikan dengan cara yang buruk itu dia bersalah berkaitan dengan caranya, tetapi isinya sudah benar. Nah, yang jadi masalah adalah kalau isinya sudah benar, caranya sudah benar, kok masih tersinggung, berarti yang bermasalah adalah orang yang menerima. Orang-orang soleh dahulu itu cara ngingatinya sederhana, cuman dikatakan ittaqullah atau ittaqillah langsung nangkep. Kalau ada kebaikan yang kurang sempurna atau sebaliknya ada keburukan kecil saja yang dilakukan lalu dikatakan ittaqillah, itu langsung nangkep ada yang salah ini. Kalau sekarang kita sudah dikasih dalil sepanjang apapun isih ngeyel. Itu kita sekarang, itu kita. Dan kalau kita, ini dia, makanya pentingnya kita membaca peri hidup, biografi dan teladan dari orang-orang soleh dahulu itu, diantaranya apa? Itu betul-betul nutrisi bagi hati kita ya. Ada seorang alim itu, dia itu datang ke masjid kemudian duduk itu, karena rumahnya sebenarnya dekat dengan masjid. Dia duduk itu mau ngajar. Kalau ada anak muda, nanti belakangan anak mudanya ini juga jadi alim itu yang datang jauh-jauh ke masjid itu pengen ngaji kepada orang tersebut, tapi belum tahu wajahnya. Anak mudanya itu belum tahu wajah dari alim yang sepuh itu. Ketika yang sepuh itu duduk, diingatkan, Pak, sholat sunnah dulu itu. Terus kemudian alimnya yang sudah sepuh itu langsung sholat sunnah, diperintah sama yang muda tadi. Terus kemudian setelah dia sholat sunnah, dia salam, sudah mulai ngumpul orang-orang itu. Yang anak muda tadi wis rapenak, waduh, sopo ini? Kemudian tanya, Bapak ini ku sinten ya? Itu beliau yang alimnya di sini. Waduh, ini sing tak goleki ya. Wah, rapenak ya. Selesai acara kemudian bilang, Pak, saya mohon maaf, saya tadi menegur Anda itu. Yang sepuh itu jawabannya juga simpel. Loh, apa masalahnya? Omonganmu kan benar. Itu.
Dan cerita begini ini dalam tradisi kita orang beriman itu Bapak Ibu sekalian, tradisi seperti ini turah-turah. Artinya apa? Itu sesuatu yang sudah sangat lumrah di dalam keislaman kita. Makanya kita harus selalu menaikkan grade kita agar akhlak kita itu selevel itu. Jadi kita belajar akhlak itu maksudnya biar levelnya kayak gitu loh Pak. Itu kita perlu latih terus menerus sampai bisa seperti itu. Bayangkan ya, Abu Dzar Al-Ghifari itu kan gawane kan preman. Padu kalian Bilal. Bilal niku rak wonge ireng. Abu Dzar niku kan gawane, Abu Dzar itu kan kampungnya niku kan kampungnya maling. Ketika dia mendapatkan hidayah, dia datang kepada Nabi, dia masuk Islam itu, dia di depan orang Quraisy dia bilang gini, aku wis mlebu Islam arep ngopo kowe? Diajar, bibar diajar niku dengan santainya mengatakan, kowe ngerti aku sapa? Aku wong Ghifar. Wah, orang Quraisy itu mumet itu, waduh, salah ngantemi. Jadi orang Ghifar itu kan kendel-kendel Pak. Itu kalau di jalan itu udah orang ketemu Ghifar habis harta itu, dirampok-rampok. Nah, gawane kendel, padu kalian Bilal. Bilal ini kan gawane ini nelongso, wong budak, bekas budak tuh. Abu Dzar niku ngendika ngoten, yabnas sauda, anake wong ireng. Oh, Nabi denger, marah Nabi. Nabi bilang, innaka mru'un fika jahiliyah. Kowe lho wonge lho jahiliyah. Bahasa kasarnya lambemu lho jahiliyah itu. Tahu dengar begitu itu Abu Dzar langsung nggak karuan perasaannya. Dia langsung datang kepada Bilal minta maaf sampai meletakkan kepalanya di tanah dan mengatakan injak kepala saya demi mendapatkan maaf dari Bilal. Jadi tradisi kita Bapak Ibu sekalian, kita orang Islam itu dilatih begitu. Akhlak kita itu perlu kita latih pelan-pelan sampai bisa di level menerima kebenaran itu mudah. Makanya banyak sekali buku-buku, kitab-kitab itu judulnya seperti Aina nahnu min ahlakis salaf. Ade niku nek dibandingke ahlake wong-wong dhisik niku teng pundi to? Nah, itu banyak buku-buku, kitab-kitab yang menjelaskan seperti itu. Jadi intinya adalah jika sebuah kebenaran disampaikan dengan cara yang ma'rufnya, umumnya, lumrahnya itu tidak menyinggung, ya sudah benar. Penerimaan orang seperti apa terserah. Kita sebagai orang yang mengenali kebenaran tinggal melatih saja cara menyampaikan kebenarannya. Tetapi bagi kita yang dalam posisi mencari kebenaran, kita harus terbiasa apapun bentuknya, caranya seperti apapun kita menerimanya. Bahkan kalau perlu kita perlu melatih hati kita, pokoknya yang ngomong itu siapapun terserah, yang ngomong caranya seperti apapun terserah. Bagi kita kalau sudah itu kebenaran, kita mendahulukan untuk menerima kebenaran. Itu terus kemudian tadi ada bagian yang kedua itu berkaitan dengan memang Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, defaultnya maksudnya bentuk dasarnya itu kalau kita yang namanya ngaji itu, karena ngaji itu kan termasuk ibadah bernilai besar ya, itu memang nanti perolehannya itu sangat berkaitan dengan hati. Oh ya, ini ada satu bahasan ibadah yang tadi saya lupa sampaikan, yaitu di antara ibadah yang sangat penting yang bisa melipat gandakan nilai ibadah apapun itu adalah ibadah hati. Orang sholat 1000 rakaat tapi hatinya kemana-mana, pahalanya tidak seberapa. Ada orang sholat 2 rakaat, bahkan ayat yang dibaca cuma 1 ayat diulang-ulang sampai puluhan kali sampai dia menangis-nangis, ya tentu pahalanya bisa jauh melampaui pahala orang yang sholat 1000 rakaat. Hati itu penting sekali. Maka kemudian ketika kita masuk ke majelis ilmu, kita perlu mengkondisikan sekurang-kurangnya hatinya hadir. Apa yang kita dapatkan di dalam sebuah aktivitas apapun itu, ibadahkah, ngajikah, belajar ilmukah, itu terkait erat dengan, berhubungan erat dengan seberapa hadir hati kita. Istilahnya itu hudurul qalbi, hadirnya hati. Itu dia.
Sedangkan satu poin terakhir yang perlu kami sampaikan, beberapa hal itu bisa masuk ke dalam kemungkaran tetapi belum tentu dia masuk ke dalam dosa, apalagi dosa besar. Misalkan ngobrol di majelis ilmu itu mungkar dalam artian ya seharusnya yang namanya majelis ilmu itu tenang kan begitu. Karena dalam tradisi kita itu memang orang di majelis ilmu itu ada sampai pada kondisi apa? Nah, ini ada cerita. Ada guru MPS Pleret itu alumni Pondok Banyuanyar. Saya tanya, itu alumni Pondok Banyuanyar ya? Ya saat itu. Selesai kitab apa dulu? Jadi pondoknya itu pondok tradisional ngoten nggih, itu santrinya itu banyak. Saya tanya, santrinya berapa? Saya kebetulan ngajar di Mu'alimin itu santrinya kan 1.500, itu nganggapnya udah banyak. Dia bilang itu kalau di tempat kami ya mungkin santrinya 20.000. Bu, 20.000 santri ini. Niku sak pirang kecamatan nih. Nah, kemudian saya tanya, antum sudah menyelesaikan kitab apa saja? Oh, kami alhamdulillah saat dulu ketika mondok itu ya Ihya sudah selesai, Jalan lain sudah selesai. Ampuh tenan ya. Kalau yang jalan lain selesainya berapa lama? Kami selesai 18 hari. 18 hari? Kapan lemojo? Pak Yai itu membacakan kami tafsir jalan lain itu di bulan Ramadan. Startnya itu jam 8, selesainya itu hampir jam 2 pagi tiap hari selama Ramadan. Terus gimana? Ya kami itu kan karena sudah terlatih, kalau kan ke kelas 3 SMA nggih. Kalau memang pondok tradisional itu begitu nggih. Ya kami itu nggak ada yang namanya selonjor tuh nggak ada. Ya tertidur, tapi kaki kami silo. Nah, begitu selesai acara, terus geringgingan kabeh ya. Nah itu sampai segitu kekuatan kita belajar itu tradisi kita Bapak sekalian. Jadi kita perlu mengenali hal-hal yang lumrahnya ada di Islam itu apa dan kita bersemangat untuk mencapainya. Itu dengan demikian grade kita naik terus begitu. Nah, adapun tadi berbicara di majelis itu selama ukuran masih terukur itu sesuatu yang lumrah saja. Tapi kalau sudah tidak terukur, apalagi mengganggu orang lain, itu masuk dalam kemungkaran yang mungkin bukan maksiat, tetapi sesuatu yang mungkar yang kita perlu untuk mengenalinya, kemudian mengingatkannya ataupun sebaliknya menghindari hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu sekedar jawaban, semoga bermanfaat.